Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 201010080171. Yang saya hormati Ibu Norbaiti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dalam video kali ini kita akan membahas teknik dan cara memberi motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal siswa. Jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik yang terdiri dari gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar kognitif, gangguan perkembangan bahasa, dan kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Yang kedua, kesulitan belajar akademik yang terdiri dari kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, dan kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Lalu, apa aja sih yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar? Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu dari faktor internal. Pertama, dari faktor fisiologis adalah faktor fisik dari siswa itu sendiri. Sebagai contoh, apabila anak sakit, tentunya kemampuan anak dalam menerima materi akan terganggu. Kedua, faktor fisiologis, yaitu hal yang berkenaan dengan perilaku yang dibutuhkan dalam belajar. Contohnya adalah rasa aman, motivasi, minat, bakat, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor eksternal. Pertama, faktor sosial. Contohnya faktor keluarga dan masyarakat, seperti cara orang tua mendidik dan kondisi sosial masyarakat. Kedua, faktor non-sosial, seperti kemampuan guru dalam menyampaikan materi atau pelajaran, atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga menimbulkan perubahan yang ada pada dalam dirinya. Selanjutnya, teknik dan cara memberi motivasi siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan cara diantaranya yang pertama dengan memberi angka. Memberi angka adalah sebagai simbol dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasi belajar mereka di masa mendatang. Cara yang kedua adalah dengan memberikan hadiah. Dalam dunia pendidikan, hadiah bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Hadiah dapat diberikan kepada anak yang berprestasi tinggi, misalnya ranking 1, 2, atau 3. Cara selanjutnya bisa dengan memberikan pujian. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan anak dalam mengerjakan pekerjaan di sekolah. Pujian diberikan sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan. Cara selanjutnya adalah dengan melakukan kompetisi. Kompetisi adalah suatu persaingan yang dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak agar bergairah dalam belajar. Selanjutnya, kita bisa membuat kegiatan belajar menjadi aktivitas yang gembira dan menyenangkan bagi anak. Apabila anak belajar dengan perasaan tulus dan gembira, ia akan lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Misalnya, jika ia senang menggambar, ajak dulu ia menggambar, baru kemudian mengajak belajar agar suasana hatinya ceria ketika belajar. Kita juga bisa melakukan kegiatan yang mendorong minat belajar anak, seperti dengan cara mengunjungi museum, pergi jalan-jalan alam, lakukan perjalanan mingguan ke perpustakaan, dorong kreativitas dengan menyisihkan waktu, atau pertimbangkan pembelajaran musik atau menari. Demikian video penyampaian teknik dan cara memberi motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.